Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema ketahanan nasional di Indonesia. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Selanjutnya, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat manunggal, yaitu antara 3 gatra, aspek ilmiah dan panca gatra, aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur padukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilakukan secara serasi dan selaras. Sifat yang kedua ada marwah ke dalam, yaitu diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional sendiri. Yang ketiga ada berkewibawaan, yaitu hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Yang keempat ada berubah menurut waktu, yaitu suatu bangsa tidaklah tetap adanya, dapat meningkat ataupun menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Yang kelima ada tidak membenarkan, tidak percaya pada diri sendiri. Konsep adu kuasa dan adu kekuatan tertumbuh pada kekuatan fisik, maka yang keenam ada tidak bergantung kepada pihak lain. Konsep adu kuasaan dan adu kekuatan bertumbuh pada kekuatan fisik, maka sebaliknya ketahanan nasional tidak mengutamakan kekerasan. Yang terakhir ada tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Di dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua yaitu asas komprehensif terpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Kemudian ada fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap,
pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Pengaruh aspek ketahanan nasional dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu pengaruh aspek ideologi, dan yang kedua pengaruh aspek politik. Yang ketiga pengaruh aspek ekonomi. Yang keempat pengaruh aspek sosial budaya, dan yang terakhir pengaruh aspek hankam. Yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Baik, cukup itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.